Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kimia. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi kimia mengenai stoikiometri atau yang sering disebut dengan perhitungan kimia. Adapun submateri pada materi ini terbagi atas 3. Yang pertama, ada persamaan reaksi kimia, penyetaraan reaksi kimia, dan konsep mol. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai persamaan reaksi kimia. Apabila suatu zat kita reaksikan dengan zat lain akan membentuk suatu persamaan kimia. Kita misalkan zat A kita reaksikan dengan zat B, maka akan membentuk zat C ditambah dengan zat D. Ini adalah disebut dengan persamaan reaksi kimia. Adapun ciri-ciri terjadinya reaksi kimia ditandai dengan 4 gejala. Yang pertama, terbentuknya endapan. Yang kedua, terjadinya perubahan warna. Dan yang ketiga, timbulnya gas. Dan yang keempat, adanya perubahan suhu. Persamaan reaksi yang sempurna adalah kesetaraan antara jumlah zat dan muatan produk dengan reaktan, di mana apabila A kita reaksikan dengan B, maka akan membentuk C ditambah dengan D, di mana A tambah B merupakan reaktan atau bereaksi, sedangkan C ditambah D adalah produk atau hasil reaksi. Dalam menyetarakan reaksi kimia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama fase zat, di mana fase zat itu terdiri atas 4. Yang pertama ada fase gas atau disimbolkan dengan G, solid disimbolkan dengan S, liquid disimbolkan dengan L, dan aqueous disimbolkan dengan AQ. Yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu koefisien. Koefisien adalah jumlah molekul atau atom yang terlibat dalam reaksi. Dan yang ketiga adalah indeks. Indeks adalah jumlah atom dalam satu molekul. Kita misalkan di sini ada persamaan reaksi kimia 2Al ditambahkan dengan 3H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah 3H2 yang bertindak sebagai koefisien reaksi pada persamaan ini adalah yang di kolom warna merah ini. Nah, ini dinamakan koefisien reaksi. Sedangkan yang bertindak sebagai fase zat adalah solid, aqueous, dan gas. Selanjutnya ke submateri yang kedua, penyetaraan reaksi kimia. Dalam mencetarakan reaksi kimia dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama ada cara langsung, dan yang kedua ada cara tak langsung. Apakah perbedaan dari kedua cara ini? Marilah kita lihat. Yang pertama, penyetaraan reaksi kimia cara langsung. Penyetaraan reaksi ini dilakukan untuk persamaan reaksi kimia yang sederhana. Ada 3 aturan yang harus dipatuhi untuk melakukan cara ini. Yang pertama, uraikan senyawa menjadi kation dan anion. Jika diionkan, kation itu bermuatan positif dan anion itu bermuatan negatif. Aturan yang kedua, setarakan dengan urutan KaHO. Apakah itu KaHO? KaHO adalah kepanjangan dari K adalah kation, A adalah anion, H adalah hidrogen, dan O adalah oksigen. Aturan yang ketiga, unsur bebas disetarakan paling akhir, di mana contoh dari unsur bebas yaitu Cl2, Br2, Al, Fe, O2, dan lain-lain. Kita misalkan contoh soal Fe2O3 kita reaksikan dengan H2SO4 akan menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah H2O. Nah, untuk aturan yang pertama, kita lihat tentukan mana senyawa yang bisa diionisasikan atau diuraikan. Nah, kita perkirakan kita pilih Fe2SO4 3 kali. Dikarenakan senyawa ini kita bisa ionisasikan atau uraikan menjadi
kation Fe3+ dan anion menjadi SO43-. Dan untuk aturan kedua, kita urutkan menjadi KaHO. Ada kation, anion, hidrogen dan oksigen. Di sini yang kation bertindak sebagai Fe, anion S, hidrogen di sini juga ada hidrogen dan oksigen di sini juga ada oksigen. Untuk mempermudah penyertaan reaksi ini, kita buat suatu tabel di mana pertama kita setarakan unsur Fe. Ini adalah persamaan reaksi kimia yang di atas, di mana di sebelah kiri Fe-nya itu berjumlah 2, sedangkan di sebelah kanan Fe-nya juga berjumlah 2. Karena telah setaranya jumlah di ruas kiri dan ruas kanan, maka tidak kita apa-apakan lagi. Selanjutnya kita melihat pada unsur S. Di sini S-nya berjumlah 2 sebelum kita apa-apakan atau kita tambahkan. Sedangkan di sebelah kanan S-nya itu berjumlah 3. Sini kan cuma 1, karena biar sama ruas kanan dengan ruas kiri, maka kita tambahkan 3 sehingga S-nya berjumlah sama-sama 3. Selanjutnya unsur hidrogen, di mana di sebelah kiri jumlah hidrogennya itu ada 6, sedangkan di sebelah kanan sebelum ditambahkan itu berjumlah 2. Biar setara, kita kalikan dengan 3 sehingga hidrogen sebelah kiri dan sebelah kanan sama banyaknya, yaitu 6. Selanjutnya oksigen. Oksigen di sebelah kiri itu ada 3 ditambah dengan 4 dikali 3 sama dengan 12, berarti sebelah kiri oksigennya berjumlah 15, sedangkan sebelah kanan oksigennya berjumlah ini ada 13 ditambah dengan 3, 15, berarti jumlah oksigen dan di sebelah kiri dan sebelah kanan sudah sama, jadi tidak perlu kita apa-apakan lagi. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan penyetaraan reaksi ini adalah Fe2O3 ditambah 3H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah 3H2O. Selanjutnya, penyetaraan reaksi kimia cara tak langsung. Penyetaraan ini dilakukan untuk persamaan reaksi kimia yang rumit atau yang panjang. Ada 4 aturan yang harus dipatuhi. Yang pertama, tentukan senyawa yang paling banyak unsurnya. Setelah kita tentukan, kita misalkan koefisiennya dengan 1. Yang kedua, misalkan koefisien senyawa lain dengan abjad. Abjad itu ada A, B, C, D, dan seterusnya. Yang ketiga, buatlah persamaan matematika sederhana tiap unsur. Tandakan tanda panah reaksi sebagai sama dengan. Yang keempat, selesaikan tiap persamaan matematika hingga ditemukan nilai tiap huruf. Untuk contoh, kita reaksikan K2Cr2O7 dengan H2SO4 menghasilkan K2SO4 ditambah Cr2SO4 3 kali ditambah H2O ditambah O2. Persamaan reaksi kimia ini belum setara. Untuk menyetarakan persamaan reaksi kimia ini, kita harus mengikuti 4 aturan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk aturan yang pertama, tentukan unsur yang paling banyak. Dari persamaan reaksi kimia ini, unsur yang paling banyak terletak pada senyawa Cr2SO4 3 kali, di mana jumlah unsurnya adalah Cr2 ada 2, S ada 3, 2 ditambah 3, 5, O ada 4 dikali 3, yaitu 12. Jadi jika dijumlahkan semuanya ada 17 unsur. Sedangkan pada unsur lain itu di bawah 17 unsur. Selanjutnya langkah kedua atau aturan yang kedua, dimisalkan senyawa yang lain dengan koefisien abjad. Di mana pada senyawa K2Cr2O7 koefisiennya kita misalkan dengan A, ini dengan B, ini dengan C, ini dengan D, dan ini dengan E. Selanjutnya, tuliskan persamaan matematikanya, di mana untuk unsur K ada indeksnya 2, koefisiennya ada A, 2 dikali A sama dengan 2A, sehingga kita bisa buat K yaitu 2A. Karena diikuti dengan tanda panah, maka kita bisa buat dengan sama dengan. Selanjutnya pada sebelah ruas kanan, K indeksnya ada 2 dan koefisiennya ada C. 2 dikali C sama dengan 2C, sehingga 2A sama dengan 2C, sehingga didapatkan A sama dengan C. Selanjutnya CR.
Cr pada sebelah kiri itu indeksnya ada 2, sedangkan koefisiennya ada A. 2 dikali A sama dengan 2A. Sedangkan diikuti dengan tanda panah, kita buat sama dengan pada ruas sebelah kanan Cr-nya indeksnya ada 2 dan koefisiennya ada 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga 2A sama 2, sehingga 2A sama dengan 2, sehingga didapatkan A sama dengan 1. Selanjutnya unsur oksigen. Pada ruas sebelah kiri, oksigennya itu pada senyawa K2Cr2O7, oksigen indeksnya ada 7 dan koefisiennya ada A. 7 dikali A sama dengan 7A. Namun unsur oksigen juga ada pada unsur senyawa H2SO4, di mana indeks pada senyawa ini O-nya memiliki indeks 4 dengan koefisien B. 4 dikali B sama dengan 4B. Jadi kita buat ditambah 4B. Diikuti dengan tanda panah sama dengan di sini O-nya ada 4 indeksnya dikali dengan C, 4C. Dan di sini O-nya ada 4 karena ada 3 kali dikali dengan 3 sama dengan 12, dan koefisiennya 1 dikali dengan 1, maka O-nya ada 12. Sedangkan pada senyawa H2O, indeks O-nya ada 1 dan koefisiennya ada D. 1 dikali D yaitu D, maka ditambah dengan D. Sedangkan pada senyawa O2 itu indeksnya ada 2 dan koefisiennya ada E. 2 dikali E sama dengan 2E ditambah 2E. Selanjutnya untuk unsur hidrogen. Pada unsur hidrogen, indeksnya ada 2 dan koefisiennya ada B, maka 2 dikali B sama dengan 2B. Diikuti dengan anak panah dibuat sama dengan, di sini hidrogen indeksnya ada 2 dan koefisiennya ada D. 2 dikali D sama dengan 2D, sehingga dapat disimpulkan bahwa B sama dengan D. Untuk unsur sulfur, di sini indeks sulfur ada 1 dan koefisiennya ada B. 1 dikali B sama dengan 1B. Diikuti dengan anak panah, kita buat sama dengan, dan di sini ada sulfur. Sulfurnya di sini ada sulfur. Indeksnya 1 dan koefisiennya ada C. 1 dikali C sama dengan C. Dan di sini juga ada sulfur, di mana ada 3 kali sulfur dikali dengan 3 dikali dengan 1, maka menghasilkan 3, maka C ditambah 3. Untuk aturan selanjutnya, selesaikan persamaan matematikanya. Dari persamaan matematikanya diketahui bahwa 2A sama dengan 2. Ini 2A sama dengan 2. Sehingga didapatkan bahwa A sama dengan 1. Di mana A sama dengan C. Sehingga tinggal memasukkan tadi A itu adalah 1, maka juga C sama dengan 1. Selanjutnya B sama dengan C ditambah 3. Mana B? Ini B, C ditambah 3. Tinggal memasukkan abjad yang telah diketahui, sehingga di mana C adalah 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi B sama dengan 4. Dan selanjutnya B sama dengan D, di mana kita ketahui bahwa B adalah 4. Jadi D sama dengan 4. Selanjutnya kita masukkan untuk persamaan yang panjang. 7A ditambah 4B sama dengan 4C ditambah 12 ditambah D ditambah 2E. Di sini yang belum diketahui abjadnya yaitu E, berapa jumlahnya. Tinggal kita substitusikan setiap abjad yang sudah diketahui, di mana 7 dikali A dengan A adalah 1, 7 dikali 1, B adalah 4, berarti B 4 dikali 4, C adalah 1, 4 dikali C, ditambah 12, ditambah 4, ditambah 2E, karena E belum diketahui. Setelah kita kalikan dengan abjad yang sudah diketahui, maka didapatkan 7 ditambah 16 sama dengan 4 ditambah 12 ditambah 4 ditambah 2E. Setelah kita jumlahkan ruas kiri dan ruas kanan, didapatkan bahwa pada ruas kiri itu berjumlah 23, pada ruas kanan berjumlah 20 ditambah 2E, dimana kita bisa kurangkan 23 dikurang 20 sama dengan 2E, sehingga didapatkan E sama dengan 3/2. Setelah didapatkan seluruh abjad, kita masukkan pada K2CrO2O7 A nya sama dengan 1, maka koefisiennya 1.
Ini ada koefisiennya 4, ini ada koefisiennya 1, ini koefisiennya 1, ini koefisiennya 4, dan ini koefisiennya 3/2. Persamaan reaksi kimia ini masih dalam bentuk pecahan. Untuk mengubah dalam bentuk bilang desimal, maka dapat kita kalikan dengan pembilang. Di sini pembilangnya ada 2, maka kita kalikan 2 dengan 2. Setelah masing-masing koefisien kita kalikan dengan 2. Di mana 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 1 sama dengan 2, 2 dikali 4 sama dengan 8, 2 dikali 3/2 sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa penyetaraan reaksi untuk persamaan reaksi kimia ini adalah 2K2Cr2O7 ditambah 8H2SO4 menghasilkan 2K2SO4 ditambah 2Cr2SO4 3 kali ditambah 8H2O ditambah 3O2. Untuk materi selanjutnya, reaksi pembatas. Apa itu reaksi pembatas? Reaksi pembatas adalah reaksi yang terlebih dahulu habis saat reaksi kimia berlangsung. Ada 3 aturan untuk mengetahui reaksi pembatas. Yang pertama, setarakan persamaan reaksi kimia terlebih dahulu. Yang kedua, ubah jumlah mol zat yang diketahui dalam satuan mol. Dan yang ketiga, bagikan masing-masing mol dengan koefisiennya, di mana mol yang paling kecil menjadi reaksi pembatas. Kita lihat contoh soalnya. Sebanyak 100 ml larutan AgNO3 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NGCl2 0,2 molar membentuk endapan AgCl. Menurut persamaan reaksi di bawah ini, AgNO3 ditambah dengan MgCl2 akan membentuk MgNO3 2 kali ditambah 2 AgCl. Hitunglah massa endapan yang terbentuk, di mana diketahui ArAg sama dengan 108 dan ArCl sama dengan 35,5. Untuk penyelesaian soal di atas, yang pertama kita setarakan reaksi kimia yang diketahui. Kita setarakan reaksi kimia ini sehingga didapatkan reaksi kimia yang sudah setara, yaitu 2AgNO3 ditambah MgCl2 menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah 2 AgCl. Untuk aturan kedua, carilah mol masing-masing senyawa menggunakan rumus mol sama dengan molaritas dikali volume, di mana volume diubah dalam satuan liter terlebih dahulu. Jadi diketahui mol AgNO3 sama dengan 0,2, ini adalah molaritas, dikali dengan 0,1, itu adalah volume AgNO3 yang sudah diubah dalam liter. Jadi didapatkan sama dengan 0,02 mol. Sedangkan mol MgCl2 sama dengan 0,2 dikali dengan 0,1 sama dengan 0,02 mol. Untuk aturan ketiga, bagikan masing-masing mol dengan koefisiennya, di mana AgNO3 memiliki koefisien 2. Jadi 0,02 dibagi dengan 2 sama dengan 0,01. Sedangkan MgCl2 itu koefisiennya adalah 1. Jadi 0,02 dibagi dengan 1 sama dengan 0,01. Kita lihat, kita bandingkan mana dihasilkan mol yang paling terkecil. Mol yang paling terkecil adalah 0,01. Jadi AgNO3 bertindak sebagai pereaksi pembatas. Kita bisa buat reaksinya mula-mula bereaksi sisa, di mana 2 AgNO3 ditambah MgCl2 menghasilkan MgNO3 2 kali ditambah 2 AgCl, di mana mula-mula AgNO3 itu molnya itu 0,22 mol, MgCl2 itu 0,22 mol. Yang bereaksi adalah yang bersisa. Berarti yang bersisa ini AgNO3. Berapa sisa reaksi pembatasnya? 0,01. Di sini ada koefisiennya 2, maka dikali dengan 2. Sehingga yang bereaksi untuk AgNO3 adalah 0,02 mol. Maka yang habis, maka dia tidak ada bersisa, maka habis bereaksi. Sedangkan untuk MgCl2 dikarenakan koefisiennya 1, jadi 0,02 mol, ini koefisiennya 2. Jika koefisiennya 1, maka 0,01 mol. Berarti ini juga koefisiennya 1, maka 0,01 mol. Ini koefisiennya 2, 0,02 mol. Pada ruas kiri itu saling menghabiskan, sedangkan pada ruas kanan saling menjumlahkan. Jadi 0,02 dikurang 0,02 sama dengan habis.
Sedangkan 0,02 dikurang 0,01 menghasilkan 0,01. Ini saling menjumlahkan. Jadi karena ini tidak ada sebelumnya, maka 0,01 mol, 0,02 mol. Jadi yang bersisa itu ada 0,01 mol, 0,01 mol, dan 2 AgCl. Molnya 0,02 mol. Jadi kita bisa mengetahui untuk mencari massa AgCl sama dengan mol dikali mR. Molnya 0,02 mol dikali dengan mR yaitu 143,5, didapatkan bahwa massa AgCl yaitu 2,87 gram. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi kimia mengenai konsep mol. Tahukah kalian apa itu mol? Mol adalah menyatakan satuan jumlah zat. Mol ini dapat dihubungkan dengan massa, jumlah partikel, molaritas, dan volume. Mari kita lihat hubungan mol dengan jumlah partikel. Jumlah partikel, untuk mencari jumlah partikel kita bisa menggunakan rumus jumlah partikel sama dengan N dikali L. N adalah mol dikali dengan L. L adalah bilangan Avogadro. Di mana dengan 1 mol sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel. L adalah bilangan Avogadro. Artinya, dalam 1 mol zat terdapat 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Partikel itu ada partikel berbentuk atom, molekul, dan ion. Kita misalkan 1 mol Cu berarti sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 atom Cu. 1 mol H2O sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 molekul H2O. 1 mol Cl- sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 ion Cl-. Selanjutnya kita lihat hubungan mol dengan massa. Meskipun jumlah molnya sama, tetapi massanya tentu berbeda, tergantung pada jenisnya. Massa molar atau mm sama dengan massa yang dimiliki oleh 1 mol zat. Untuk partikel berupa atom, massa molarnya adalah AR atau massa atom relatif, yaitu gram per mol. Untuk partikel berupa senyawa atau molekul, massa molarnya yaitu mR, massa molar molekul, dengan satuan juga gram per mol. Kita dapat membuat rumus untuk mencari massa. Massa sama dengan N dikali massa molar. Karena massa molar tadi ada AR dan mR, maka massa sama dengan mol dikali AR itu untuk unsur atau atom, atau M dikali N dikali mR untuk molekul. Dengan keterangannya, M adalah massa dengan satuan gram, N adalah jumlah mol dengan satuan mol, mm adalah massa molar, AR atau mR dengan satuan gram per mol. Selanjutnya, hubungan mol dengan volume gas. Volume tiap mol gas disebut volume molar atau Fm. Besar Fm tergantung pada suhu dan tekanan. Sehingga kita bisa buat rumus F sama dengan N dikali Fm, di mana keterangannya F adalah volume gas dalam satuan liter, sedangkan N adalah jumlah mol dengan satuan mol. Sedangkan Fm adalah volume molar dengan satuan liter per mol. Pada keadaan STP atau Standard Temperature and Pressure, suhunya itu pada suhu 0, derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pada keadaan STP, volume molar sebesar 22,4 liter per mol. Sedangkan keadaan RTP, Room Temperature and Pressure, suhunya berada pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Pada keadaan RTP, volume molarnya sebesar 24 liter per mol. Keadaan tertentu dengan tekanan dan T di luar keadaan STP dan RTP, volume gas ditentukan dengan persamaan PV/RT atau persamaan gas ideal, di mana keterangannya F adalah volume gas dalam satuan liter, N jumlah mol gas dengan satuan mol, R adalah tetapan gas, ketetapannya itu 0,082 L atm per mol kali Kelvin. Sedangkan T adalah suhu mutlak gas, di mana Kelvin dapat diperoleh dengan menjumlahkan 273 ditambah suhu Celcius. Dengan P adalah tekanan gas dalam bentuk atm. Untuk keadaan yang mengacu pada keadaan gas lain, pada tekanan dan suhu yang sama, volume gas hanya bergantung pada jumlah molnya, di mana kita bisa buat menggunakan persamaan rumus ini.
di mana V1 dibagi dengan V2 sama dengan N1 dibagi dengan N2, di mana keterangannya V1 adalah volume gas pertama yaitu dalam satuan liter, dan N1 adalah jumlah mol gas pertama dengan satuannya mol, dan F2 adalah volume gas kedua satuannya liter, dan N2 adalah jumlah mol gas kedua satuannya juga mol. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa belajar di rumah dan diulang-ulang video ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.